Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia yang saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Niki Dwi Puspaningtyas dalam mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang soal berstandar PISA. Oke, kita mulai dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah, pertama, mahasiswa memahami apa itu PISA dan tujuannya. Yang kedua, mahasiswa dapat membuat soal berstandar PISA. Nah, sekarang apa itu PISA? PISA atau singkatan dari Program of International Students Assessment adalah studi internasional tentang prestasi literasi membaca, matematika, dan sains yang objeknya adalah siswa sekolah berusia 15 tahun atau pada jenjang SMP. Nah, penyelenggara studi ini adalah OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development beserta konsorsium internasional yang membidangi masalah sampling, instrumen, data, dan pelaporan. Pada tahun 2018, sekitar 600.000 siswa menyelesaikan penilaian mewakili sekitar 32 juta anak berusia 15 tahun di sekolah-sekolah dari 79 negara dan ekonomi yang berprestasi di dunia. Nah, dari Indonesia, yang menjadi sampelnya adalah 12.098 siswa di 399 sekolah. Mereka menyelesaikan penilaian mewakili 3.768.508 siswa yang berusia 15 tahun. PISA dilaksanakan setiap 3 tahun sekali, yang terakhirnya dilaksanakan di tahun 2018. Berikut adalah hasil tes PISA pada tahun 2018. Bisa kita lihat di diagram ini, bahwa yang bulatan biru itu adalah OECD average atau standar internasionalnya. Yang bulatan merah itu adalah nilai atau skor dari siswa sampel Indonesia, dan yang bundaran abu-abu atau bundaran kosong itu adalah dari other country. Nah, kalau kita lihat nilai dari matematika siswa Indonesia itu jauh di bawah rata-rata siswa internasional. Jadi ada 3 part di sini, ada skor reading, ada skor matematik, ada skor science. Nah, karena kalian adalah calon guru matematika, maka fokus kita adalah di matematika. Kalau kita lihat rata-ratanya adalah 489 dan rata-rata matematikanya adalah 379. Maka terlihat jarak yang sangat jauh antara rata-rata dengan nilai skor matematika siswa dari Indonesia. Indonesia sendiri telah mengikuti PISA dari tahun 2003 sampai 2018 dengan tren seperti berikut. Nah, bisa kita lihat bahwa yang di bawah itu adalah skor Indonesia dan yang garis biru itu adalah rata-rata OECD atau rata-rata dari seluruh peserta tes. Nah, kita lihat trennya di Indonesia, trennya itu cenderung stabil ya. Tidak ada perubahan yang terlalu signifikan dari nilai skor siswa Indonesia. Jadi selalu di bawah rata-rata dari siswa internasional. Nah, sekarang kenapa hal itu bisa terjadi? Menurut Kartika Sari dan kawan-kawan tahun 2016, guru cenderung membuat soal rutin yang tertutup dan dapat langsung diselesaikan dengan penggunaan suatu rumus. Selanjutnya, Fiangga dan kawan-kawan tahun 2019 mengatakan bahwa alasan utama yang menyebabkan siswa masih belum dapat menyelesaikan permasalahan berbasis literasi numerasi adalah guru yang belum membiasakan siswa dengan soal-soal berbasis literasi. Oleh karena itu, kalian sebagai calon guru harus bisa menguasai kemampuan pembuatan soal matematika yang berbasis literasi numerasi, atau juga soal tersebut tergolong dalam soal yang open-ended sehingga dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Jadi, proses berpikir kreatif siswa juga terlatih dalam mengerjakan soal. Setelah ini kita akan membahas contoh soal berstandar PISA. Perhatikan contoh berikut. Berikut merupakan tangga rumah dengan 14 pijakan dengan tinggi total 252 cm. Nah, kita lihat gambarnya. Jadi total tingginya 252 dan total lebarnya itu adalah 400 cm. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bisakah Anda menentukan tinggi setiap pijakan dari 14 pijakan tersebut? Dan yang kedua, apabila pijakan yang paling atas berjarak
75 cm, maka berapakah jarak tiap pijakan dari satu ke yang lainnya? Oke. Kalau kita lihat soal ini bukanlah soal yang tergolong kategori sulit. Akan tetapi, dalam penyelesaiannya, siswa tidak bisa langsung mengaplikasikan rumus. Siswa harus menganalisis soal tersebut terlebih dahulu, lalu memodelkan, melakukan manipulasi aljabar, hingga mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, kita lihat yang pertama. Bisakah Anda menentukan tinggi setiap pijakan dari 14 pijakan tersebut? Maka yang dikerjakan adalah, kita harus tahu bahwa total pijakannya adalah 14, tinggi tangganya adalah 252 cm. Maka tinggi tiap pijakannya adalah, karena tinggi totalnya tadi adalah 252, dan ada 14 anak tangga, maka masing-masingnya adalah 252 dibagi 14. Sehingga masing-masingnya tingginya adalah 18 cm. Jadi jawaban yang diinginkan adalah 18 cm. Perhatikan dalam soal seperti ini, guru tidak hanya memberikan soal 252 dibagi 14 sama dengan titik-titik-titik. Nah, tapi diharapkan siswa dapat memodelkan dulu suatu masalah sehingga dilakukanlah manipulasi aljabar. Seperti itu. Contoh kedua, apabila pijakan yang paling atas berjarak 75 cm, maka berapakah jarak tiap pijakan dari satu ke yang lainnya? Nah, kalau kalian perhatikan gambar, tangga paling atas, pijakan teratas itu jaraknya adalah 75 cm. Nah, itu memang yang paling lebar di situ ya. Sedangkan total semuanya itu adalah 700. Maka kalau kita kurangi 400 dikurangi 75, maka hasilnya adalah 325. 325 berarti adalah lebar dari 13 anak tangga yang lainnya. Nah, maka untuk anak tangga yang lainnya jaraknya adalah 325 dibagi dengan 13 sehingga hasilnya adalah 25. Jadi anak tangga yang bawah itu, yang kecil-kecil itu masing-masing lebarnya adalah 25 cm. Kita perhatikan lagi soal yang ini, bahwa ini memang bukan tergolong soal yang sulit, tapi menuntut siswa untuk bereksplorasi, harus menganalisis situasinya sehingga bisa memodelkan dan dilakukan aljabar sederhana. Kalau kita lihat operasi aljabar yang dilakukan tadi hanya pembagian dan pengurangan, tetapi poinnya di sini adalah siswa dapat memodelkan masalah dan menyelesaikan masalah, bukan hanya melakukan operasi aljabar. Seperti itu. Nah, setelah ini diharapkan kalian bisa membuat soal dengan standar pisah, di mana siswa harus memodelkan dulu, harus menganalisis dulu, baru menyelesaikan masalah tersebut. Oke, selanjutnya kita bahas di latihan, agar kalian semakin mengerti. Cukup untuk video hari ini. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.